akan membahas topik-topik seputar dunia pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita janjikan sebelumnya, setiap Jumat kita akan bersama-sama dengan PGRI membahas seputar dunia pendidikan bersama narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit. Beliau adalah Ketua Smart Learning and Character Center PGRI dan juga Rektor Universitas Pradita. Baik, selamat siang Prof. Apa kabar? Selamat siang Ibu Dwinita, selamat siang semua pendidik di seluruh Indonesia. Bertemu kembali kita. Ya, makasih Prof. Telah kembali lagi bersama kita untuk membersamai Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia pada hari ini dan topik kita hari ini sangat menarik ya Prof, yaitu tentang blended learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan juga daring atau online. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, setelah pandemi COVID, anak didik kita, anak-anak kita sekarang sudah akrab dengan dunia online dan sekarang saat kita kembali dalam kebiasaan normal kita sebetulnya sudah tidak bisa sepenuhnya seperti sebelum pandemi ya Prof ya karena kondisi sudah jauh berbeda. Nah, anak-anak sudah terbiasa online nih Prof dan apakah ada cara atau jalan tengah bagi Bapak Ibu guru di seluruh tanah air untuk menyeimbangkan antara pembelajaran online dan offline ini, daring dan luring ini. Silahkan, Prof. Jadi Mbak Dwinita, teman-teman sekalian, blended learning itu sebenarnya jauh hari sebelum COVID itu ada, itu adalah jalan tengah dari soal pedagogi ketika teknologi mulai diperkenalkan dalam dunia pendidikan. Jadi setelah teknologi diperkenalkan dalam dunia pendidikan, jauh hari sebelum internet itu dikenal mungkin ya, baru mulai telekomunikasi biasa gitu, itu orang melihat bahwa pendidikan model tatap muka offline itu punya kelebihan, tapi ada kekurangannya juga. Sementara kalau kita menyelenggarakan pendidikan melalui cara online, ada kelebihan, ada kelemahannya juga. Sehingga timbullah ide bagaimana kita membuat suatu konsep pendidikan yang menggabungkan hal-hal baik di antara keduanya. Nah, itulah sebenarnya konsep blended learning. Bagaimana mengintegrasikan hal-hal baik yang ada dalam model pendidikan offline dengan model pendidikan online. Misalnya kalau saya tanya Bapak Ibu, apa bagusnya kelebihan dari pendidikan offline atau tatap muka? Kita bisa berinteraksi langsung dengan pendidik kita. Kita bisa berinteraksi secara cepat dengan teman-teman yang ada di ruang kelas kita. Ya kan? Kita bisa merasakan adanya engagement. Nah, itu kelebihannya. Tapi apa kekurangannya? Kekurangannya adalah setiap kali mau bicara topik bahasan, mungkin gurunya harus menggambar dulu di papan tulis. Harus menulis dulu di papan tulis. Ya kan? Siswanya harus mencatat dulu. Ya, kemudian kalau mau ujian harus pakai kertas dulu dan lain sebagainya, menghabiskan biaya. Sehingga mulai dicari, mungkin nggak guru itu kalau ingin menerangkan tidak perlu harus menulis dulu di papan tulis agar waktunya lebih banyak dipakai untuk diskusi dengan siswa. Oh mungkin Pak, caranya bagaimana? Kita ambil materinya online, gambar yang mau digambar oleh gurunya, kita tampilkan dulu di papan layar lewat proyektor misalnya. Nah, dengan demikian, maka guru dan siswa bisa langsung berdiskusi. Kita misalnya berdiskusi mengenai gambar peredaran darah manusia, mengenai gambar gerhana matahari, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kedua, masalah evaluasi misalnya. Kan Mbak Dwinita dengan teman-teman tahu salah satu masalah ujian kalau offline itu kan apa? Banyak anak yang nyontek begitu ya. Kenapa Ya, anak-anak banyak Pak. Iya, kenapa anak-anak nyontek? Karena soalnya sama ya Mbak ya. Nah, karena soalnya sama kan berarti kayak bisa lihat dong ada godaan untuk nyontek. Tapi kalau
evaluasinya pakai online, pakai LMS misalnya, Learning Management System, atau pakai Quizzes atau pakai Kahoot, whatever, itu setiap anak dapat soal yang random. Ya kan, kalau dapat soal yang random, ya tidak ada gunanya dia melihat kiri kanan tanya teman-temannya. Karena dia dihadapkan pada permasalahan yang berbeda. Evaluasi pun menjadi lebih berkualitas. Dan karena mereka tahu bahwa soalnya random, tiap anak beda, maka tidak ada cara lain bagi siswa, mereka pasti akan belajar. Nah, itu contoh-contoh. Contoh lain lagi misalnya. Katanya guru-guru bagus itu ada di sekolah-sekolah favorit begitu, ya kan? Tapi kita lihat coba, siapa yang bisa menikmati guru-guru bagus itu? Hanya mereka yang ada di dalam kelas, betul ya? Nah, bagaimana dengan sekolah lain yang ingin menikmati sang guru tersebut? Nah, dengan adanya fasilitas online, kita bisa belajar dari guru manapun kan? Bahkan dari negara manapun bisa melakukan. Contohnya di kampus saya itu, Mbak Dwinita, anak-anak DKV itu diajarin menggambarnya sama dosen dari Cekoslovakia, sama dosen dari Slovakia, dari Polandia. Nanti hasilnya dipamerin lewat online juga. Jadi dosen dia banyak begitu. Dan itu tidak mungkin kita lakukan secara offline. Jadi kelebihan offline, kelebihan online diambil, diintegrasikan menjadi konsep blended learning. Itu yang Mbak Dunita bilang dengan cara menyeimbangkan tadi. Ya, oke, Prof. Terima kasih banyak penjelasannya. Jadi, sampai di sini mungkin pemirsa TV Andi dan juga Bapak Ibu guru di seluruh tanah air mulai ada gambarannya. Apa sih blended learning itu? Nah, sekarang kalau tadi yang dijelaskan Prof. Eko itu kan banyak yang mungkin ada persyaratan infrastruktur dan lain-lain. Nah, apa sih kalau boleh tahu kendala utama penerapan blended learning ini di Indonesia? Apakah memang eh, keterbatasan terhadap akses teknologi ini bisa menjadi salah satu kendala, Prof? Betul. Jadi salah satu kendala yang paling banyak dikeluhkan oleh para pendidik di Indonesia itu masalah kualitas dan kestabilan internet. Betul ya, Mbak ya? Jadi istilahnya pada saat mau mengajar, internetnya pas lelet gitu. Apalagi jam mengajar di Indonesia ini kan seluruh Indonesia bareng. Kalau semua pakai internet pasti kan rebutan. Nah, di sini kita membutuhkan solusi yang cerdas, Mbak. Contohnya solusi yang cerdas begini. Saya ingin menerangkan mengenai apa itu tsunami kepada siswa saya di kelas besok hari. Oke, Mbak? Nah, saya pengen pakai animasi. Saya udah nemu YouTube-nya tuh, YouTube animasi. Apa yang saya lakukan? Saya download dulu sekarang, Mbak. Besok waktu di kelas, kita tampilkan secara offline. Nah, itu kadang-kadang orang Indonesia kalau dengan online langsung buta, harus real time kan gitu, Mbak ya. Dan apa kalau nggak internet langsung jelek, bukan begitu. Tetapi memang idealnya adalah online. Online itu kan yang kita harapkan bukan caranya, tetapi materi yang didapat dari online itu lebih kaya. Nah, jadi sebagai guru yang berada di daerah yang mungkin internetnya tidak baik, kita harus mempersiapkan bahan-bahan online itu kita ambil dulu satu hari sebelumnya. Sehingga besok waktu kita di kelas sudah offline gitu, Mbak. Offline itu maksudnya sudah ada di dalam notebook saya, sudah ada di dalam handphone saya. Jadi tidak macet-macet seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk mengakali infrastruktur. Ada cara lain, Mbak. Cara lain tuh begini. Banyak teknologi-teknologi di Indonesia yang sudah mengakali cara itu. Sebagai contoh begini. Kan Mbak Dinita tahu bahwa di Indonesia itu dulu ada buku apa? Buku elektronik, betul ya? Apa namanya itu? Buku Ada, digital itu ya? ya ada Pak. Dulu sampai SMA, sampai SMK ada buku digital semua. Cuman kalau itu disuruh di-download, Mbak, bisa berbulan-bulan baru ke download. Orang ada Ya, 3 buku, betul ya?
Nah, terus ada SE. ya BSE ya, buku standar elektronik. Nah, tapi ada teman saya cerdas dia, Mbak. Bagaimana caranya? Dia masukin dulu 3.000 buku itu ke dalam hard disk, Mbak. Saya tahu Jadi, ini internet offline. Pak Ono. larinya ke Monggo silakan. Nah. itu kan paman saya keponakannya. Iya, Nah, jadi oke oke. bisa dilakukan. Bahkan ada yang lebih sederhana, Mbak. Benar nggak kalau saya katakan, kalau Mbak Dwinita punya bahan di handphone Mbak Dwinita, saya punya handphone, Mbak Dwinita bisa kirim bahan Mbak Dwinita ke handphone saya kan, tanpa harus lewat Ya, internet, hanya dengan Bluetooth dari handphone ke handphone, betul? ya. Nah, itu cara-cara yang bisa kita pakai untuk bukan mengakali, tapi mensiasati agar keterbatasan infrastruktur itu bisa dilakukan. Kedua, banyak siswa, ya ini masalah tantangan ya, banyak siswa yang belum terbiasa belajar mandiri, Mbak Denita. Karena kalau sudah berhubung ke dalam dunia online, kita harus terbiasa belajar secara mandiri. Nah, siswa di Indonesia itu terbiasa nunggu apa perintah gurunya, begitu kan ya? Nah, oleh karena itu, guru-guru harus mulai mempersiapkan anak-anak sedini mungkin untuk menanamkan pola pikir bahwa yang namanya belajar itu harus dimulai dari diri sendiri, secara mandiri, nanti akan diperkuat di sekolah. Bukan menunggu apa yang dikatakan guru baru dikerjakan, tetapi kita mencari ilmu pengetahuan agar kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, sebab salah satu penerapan blended learning, Mbak, ada yang namanya flip classroom. Nanti kita bahas ya flip classroom di edisi yang lain. Flip classroom tuh begini. Biasanya dulu waktu Mbak Dwinita sekolah kan eh, apa namanya belajar di sekolah, ngerjain PR di rumah. Dulu kan begitu ya. Ya, Nah, betul. blended dibalik. Belajar dulu sendiri di rumah. Nanti di sekolah kita tanya jawab. Di sekolah kita diskusi. Nah, waktu siswa belajar di rumah, silakan membuka internet, silakan membuka sumber-sumber belajar yang lain. Ini juga variasi dari blended learning, yaitu dengan menggunakan konsep flip classroom, kelas yang terbalik. Gitu. Ada juga yang blendednya begini, Mbak. Kadang-kadang di dalam kelas, kadang-kadang di rumah. Nanti waktu Ramadan mau begitu, bener nggak? Ya, ya ada libur Ramadan dan pembelajaran. Ya, oke. Belajar mandiri terstruktur di rumah, 2 minggu di sekolah, seminggu berikutnya terstruktur lagi di rumah. Itu juga bagian dari contoh blended learning. Itu variasi-variasinya, Mbak. Dan yang terakhir, hambatan yang terakhir, tantangan terakhir, ya gurunya harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran blended. Gurunya nggak boleh tersinggung kalau nanti ada siswa yang kritis mengatakan, Bu, kok saya menemukan formula matematika lebih cepat ya daripada yang Ibu ajarkan? Nah, guru matematikanya sudah siap belum kalau ada anak yang bilang begitu, ya kan? Termasuk Bu, mohon maaf, kayaknya yang kemarin Ibu sampaikan itu teori yang lama. Sekarang sudah ada teori yang baru. Siapkah para guru jika bertemu dengan siswa-siswa pintar ini? Karena mereka mendapatkan ilmu yang lebih termutakhir di dunia online. Itu 3 tantangan besar. Infrastruktur, peserta didiknya, dan pendidiknya itu sendiri. Demikian Mbak Nah, Rinita. oke, baik. Terima kasih, Prof. Nah, karena mungkin mayoritas pemirsa acara kita hari ini itu lebih banyak Bapak Ibu guru. Nah, mungkin Prof Eko bisa memberikan semacam tips atau sejauh mana sih kesiapan Bapak Ibu guru di seluruh tanah air dalam menerapkan blended learning ini, Prof. Apakah sudah cukup siap atau memang masih memerlukan pelatihan-pelatihan?
Kalaupun masih, mungkin Prof. Eko bisa memberikan hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Silahkan, Prof. Bapak Ibu guru, yang nomor satu yang harus diperhatikan adalah mindset dan pola pikir kita bahwa zaman telah berubah. Pensil dan papan tulis sudah berubah menjadi keyboard dan internet, ya. Sehingga bukannya menggantikan yang dulu loh, tidak. Kehadiran teknologi adalah menambah kemampuan guru dan peserta didik untuk belajar dan menggali ilmu. Manusia menciptakan teknologi bukan untuk menggantikan dirinya. Manusia menciptakan teknologi karena manusia sadar mereka punya keterbatasan. Mereka punya kemampuan yang harus ditopang oleh alat-alat. Tidak semua sekolah bisa punya perpustakaan besar. Makanya ada electronic library. Sehingga sekolah-sekolah kecil bisa punya buku yang lengkap dalam bentuk digital. Itu salah satu kegunaan. Oleh karena itu nomor satu, Bapak Ibu guru tidak boleh anti dengan teknologi. Tapi teknologi kita pakai agar kualitas pembelajaran makin baik. Itu nomor satu. Nomor dua, karena teknologi itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang, terutama generasi Z, Alpha, dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu guru harus mau belajar juga, walaupun sederhana, cara menggunakan teknologi-teknologi untuk pembelajaran. Itu yang dimaksud Mbak Dwinita dengan butuh pelatihan-pelatihan. Ada guru yang mengatakan, saya sudah tua, saya sudah mau pensiun, kenapa harus ikut pelatihan? Bukankah Bapak dan Ibu guru yang mengajarkan kepada semua siswa bahwa belajar itu sepanjang hayat? Bahwa belajar itu seumur hidup? Ya namanya belajar seumur hidup artinya tidak mengenal usia, tidak mengenal status, tidak mengenal mau pensiun atau tidak. Hanya manusia mati yang berhenti belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kalau kita tidak punya kesempatan untuk belajar? Jangan khawatir. Kita punya banyak sekali siswa yang bisa membantu kita. Saya kalau mengajar sekarang, Mbak Dwinita, itu saya sudah menyiapkan asisten atau siswa di kelas saya untuk membantu saya setting teknologi, Mbak. Lah kalau saya yang disuruh setting Google Drive, saya yang disuruh setting Moodle, ya nggak ada waktu, belum tentu saya juga paham semua fiturnya. Tetapi karena asisten saya atau ketua kelas di kelas saya itu orang yang pinter-pinter, mereka jadi asisten saya, Mbak. Nah, jadi guru dengan siswa hubungannya sekarang kerjasama. Bukan lagi kayak dulu atasan sama bawahan, tapi kita harus kerjasama. Guru-guru yang berhasil menerapkan blended itu yang punya temen yaitu siswanya. Nah, itu kiat yang paling gampang ya. Dan yang terakhir, baru setelah itu, setelah menguasai hal-hal fundamental, ayo kita belajar bagaimana merancang proses pembelajaran berbasis blended learning. Kalau itu gampang, ikuti saja TV Andi, serial-serialnya udah banyak gitu ya. Terima kasih. Ya, oke Prof. Terima kasih banyak. Nah, tadi Prof. Eko sudah sempat ngasih salah satu tips atau bagian dari tipsnya adalah meningkatkan keterlibatan, kemudian interaktivitas siswa. Nah, sejauh mana sih Prof. Blended learning ini bisa memancing atau bisa kita pergunakan untuk meningkatkan interaktivitas siswa atau keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Mengingat hari-hari ini kan modelnya sudah mulai di mana siswa harus aktif-aktif. Mungkin Untuk mereka bisa memberikan oke, tunjuk. tip yang langsung. Kebiasaan lama guru, terutama waktu kita masih belajar dulu, Mbak Dwinita, adalah guru ngomong, habis itu terakhir guru bilang, ada yang bertanya apa tidak? Bener nggak? Ya, betul. Gurunya menerangkan 1,5 jam, masih ada 30 menit. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya tanya Bu Dwinita, Hmm. kira-kira kelas ditanya gitu pada angkat tangan nggak tuh anak-anak? Males. Males. Ya, kalaupun ada, ya.
Nah, sekarang kita Saya balik. kurang bisa memancing. Guru-guru yang ada saya bantu itu, saya ajarin terbalik. Ketika Anda masuk di kelas nomor satu, Anda yang bertanya kepada siswa. Gitu. Terus siswa yang menjawab. Biarkan siswa berbicara lebih banyak dari gurunya. Dan gurunya harus juga pintar membuat pertanyaan. Jangan membuat pertanyaan yang membuat siswa merasa terdesak. Membuat pertanyaan yang siswa merasa nggak tahu apa-apa. Membuat pertanyaan yang merasa siswa itu merasa kecil dirinya. Betul kan ya? Jadi contoh nih, ada guru fisika ingin ngajarin mengenai energi. Wah, ya energi itu kan, ya kalau guru lama datang dia langsung tanya, teman-teman apa itu definisi energi? Gak ada yang berani jawab, Mbak Dewinita. Tapi kalau saya bilang begini, teman-teman, Anda tahu nggak tokoh Marvel siapa saja? Wah ribut kan? Thor, Hulk, Kapten Amerika, Wonder Woman, gitu kan? Terus kita tanya balik, kalau semua tokoh Marvel itu berantem, kira-kira yang menang tinggal satu siapa dia? Wah, alasannya macam-macam kan? Kenapa Hulk? Wah, karena dia bisa mukul semua orang, orang yang pengen. Oke, kenapa Kapten Amerika? Kenapa Thor? Karena dia punya palu dan lain sebagainya. Awalnya itu dulu sebelum kita menjelaskan apa itu energi. Thor dapat energi dari mana? Hulk dapat energi dari mana? Kapten Amerika dapat energi dari mana? Baru mereka senang masuk ke dalam bidangnya. Nah, jadi artinya apa? Artinya guru harus mempelajari dunia siswanya ya. Nah, jadi guru Ya, tuh ya. kan guru tuh gini Mbak, 30 tahun di kelas, siswanya udah berapa generasi tuh 30 tahun ya? Masa yang dikasih itu aja, zaman kan sudah berubah. Nah, cara tahu bagaimana sih dunia mereka gampang, kumpul sering-sering sama anak kita atau sama cucu kita. Biarkan mereka cerita, kita dengarkan, maka kita tahu dunia anak-anak seperti apa sekarang. Gitu Mbak Dinita. Ya, oke. Terima kasih banyak, Prof. Kalau tadi tentang keterlibatan siswa. Nah, sekarang tentang bagaimana kita mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita sampaikan atau kita bahas dalam Ya. metode blended learning ini. Gimana, Prof? Nah, itu namanya adalah evaluasi formatif. Guru tidak boleh sungkan untuk menawarkan umpan balik dari siswanya. Nah, cuman di Indonesia ini, Mbak Dwinita, kalau kita tanya ke anak-anak, semua sudah paham, semua bilang paham. Mereka takut bilang kalau belum ngerti. Takutnya ada dua, takut gurunya marah atau diketawain teman-temannya. Nah, oleh karena itu, cara memberikan umpan balik kita juga harus pandai. Contoh, ada satu aplikasi online namanya Mentimeter, Mbak Dwinita. Mentimeter itu siswa bisa kasih masukan ke gurunya, masukannya akan kelihatan langsung ke depan layar, tapi nggak ketahuan namanya siapa. Dan gurunya harus bertanya hal-hal yang membuat mereka tidak takut untuk bertanya. Misalnya, adik-adik kira-kira hal apa yang ibu jelaskan yang ibu masih kurang jelas? Ibu masih terlalu cepat. Jadi kita yang merendahkan, Mbak, gitu. Tapi kalau kita bilang, siapa yang belum ngerti? Apanya yang belum ngerti? Wah, mereka kira kita yang bodoh jadinya kan. Jadi kita sebagai guru yang sedikit merendah untuk anak-anak kita. Kayaknya ibu kecepatan, benar apa tidak? Suruh dia jawab, ya tidak, ya tidak. Nah, yang ini kayaknya kamu udah ngerti semua ya, bener gak sih? Ya tidak, ya tidak. Yang gitu-gitu Pak, sederhana. Ya, tidak usah terlalu resmi atau semua harus nulis nama, ngisi kuesioner, survei, ada kelamaan itu. Kita kan kolega dan gitu ya, santai aja. Nah, online itu blended learning itu kita pakai apa? Karena kalau jawab langsung offline, anak-anak malu, anak-anak nggak berani. Tapi kalau lewat online cepet. Mbak Dwirita kan tahu sendiri. Kalau di seminar offline, siapa yang mau bertanya nggak ada angkat tangan. Tapi begitu online, ngantri itu di chattingan, ya nggak? Iya, betul sekali. Kayak yang ini pertanyaan ini sebetulnya udah ngantri, Prof. Banyak. Cuman
kita rangkum akhirnya jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ini sebagian besar udah dijawab Prof. Eko, dan karena mungkin keterbatasan waktu kita hanya menambah satu pertanyaan lagi ya Prof ini tentang solusi itu. Nah, solusi apa Prof yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan blended learning ini agar lebih efektif dan inklusif bagi guru dan siswa di seluruh Indonesia? Silahkan Prof. Pak, dulu kita mengenal setiap kali mau ada memulai suatu pembelajaran, ada yang namanya silabus, betul ya? Itu di hari pertama biasanya. Adik-adik, ini loh pertemuan kita nanti 14 kali, ada offline, ada online, dan lain sebagainya. Itu rencananya. Dan anak-anak hanya mengikuti, betul ya? Dalam konteks pedagogi modern, silabus itu sebenarnya kontrak, Mbak. Kontrak apa? Kontrak antara guru sama siswanya. Dengan kata lain, bahasa gaulnya gini. Adik-adik, kita kan mau ketemu 14 kali. Kamu setuju nggak 14 kali kayak begini? Begitu, Mbak. Nah, saya di kelas saya kadang-kadang begitu dilihat hari pertama, Pak, boleh nggak yang pertemuan kedua ini nggak ada? Kita udah ngerti, Pak. Boleh nggak, Pak, yang 4 ini online aja? Pak, boleh nggak tugas? Nah, itu kita dengerin mereka itu, Pak. Jadi, rencana belajar itu bikin bareng, Pak. Gitu. Sebab kadang-kadang apa? Oh, ini kita dapat dari Dikbud, kita telan bulat-bulat. Padahal nggak sesuai dengan sekolah itu, benar nggak, Mbak? Di situ ditulis semua harus buka internet, semua harus buka YouTube. Ya ampun, satu aja yang buka udah error, apalagi semua. Nah, jadi hari pertama kegiatan pembelajaran itu penting karena isinya adalah kontrak perjanjian antara guru dan siswa ingin nanti belajarnya seperti apa. Mana yang perlu diubah, mana yang tidak. Sama kalau kayak kita mau bikin kontrak kan gitu, Mbak ya. Kedua belah pihak kan harus happy. Kedua belah pihak harus sepakat ya satu arah. Nah, itu yang paling baru. Nanti kita bahas di edisi yang lain tuh. Membuat rencana pembelajaran sebagaimana seperti sebuah tanda petik kontrak antara guru dan peserta didiknya. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Nah, pemirsa TV Andi tadi Prof. Eko sudah menjelaskan sangat banyak tentang apa itu blended learning, tips, triknya, implementasinya, bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa sampai pada juga bagaimana menilai pemahaman, dan yang terakhir tadi beliau sudah jelaskan mengoptimalkan blended learning ini. Nah, Ah, karena keterbatasan waktu ya Prof, ini mohon maaf juga untuk Bapak Ibu yang mungkin merasa loh pertanyaanku kok belum terjawab. Jangan khawatir, kita masih akan bertemu kembali Jumat minggu depan bersama Prof Eko. Kembali lagi kita akan bahas topik-topik yang menarik di seputar dunia pendidikan tanah air. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang gamification ya Prof ya, yaitu Ya, bagaimana yang ini menarik ya Prof ini gamification. Mungkin di-spill sedikit Prof, biar Bapak Ibu guru penasaran. saya mau usul kepada Mbak Dwinita, biar Bapak Guru itu Ya. lihat. Ketemunya sebentar banget, teman-teman sekalian. Hmm. Ini dengan penerbit Adi itu setiap hari Jumat pukul setengah dua ingin sharing 30 menit bersama saya. Ceritanya itu. Jadi nggak usah Ya. khawatir. Setiap minggu akan ada. Gamification. Bagaimana membuat anak-anak ketagihan belajar sebagaimana mereka ketagihan main game. Terima kasih Mbak Dunita. Terima kasih nih ada adik saya Mas Julius. Halo Mas Julius, apa kabar? Saya juga melihat Bu Rahniati sehat Ah, halo semuanya. Prof Eko, selamat sore. Mohon maaf, baru selesai ngajar. Belum Amin. selesai. Nah, saya juga lagi flu. Mudah-mudahan Ya. ketemu minggu depan di Jakarta, Prof ya. Di Komkernas. Sukses selalu. Ya. Oke. Lagi Terima kasih flu. banyak Prof Eka. Oh iya, cepat sembuh Pak Julius. Oke, baik, terima kasih banyak Prof Eko atas waktu dan tentu saja ilmu dan sharingnya yang luar biasa dalam 30 menit kebersamaan kita. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru di seluruh tanah air yang telah membersamai kita dalam acara talkshow kita bersama PGRI, di mana setiap hari Jumat kita akan bahas topik-topik seputar dunia pendidikan di Indonesia. Akhir kata saya, Dwinita Andriastuti, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi yang luar biasa, dan sampai bertemu lagi
di acara kita berikutnya. Selamat siang.